Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan pagi hari ini adalah kebangkitan rohani dalam hidup umat Tuhan. Galatia tadi kita sudah baca. Nanti ayat dukungannya ada di Efesus, Filipi, dan Roma. Boleh dicatat. Dan judulnya adalah flesh versus spirit. Daging lawannya roh. Lanjut. Kuasa kebangkitan Yesus ada di dalam hidup kita. Amin. Nah, jangan ragu. Sebelum kita lanjut dulu, saya harus yakinkan bahwa semua percaya ada kuasa dalam diri kita. Amin. Katakan kanan kiri, ada kuasa dalam hidupmu. Amin. Ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Pak, Yesus juru selamat. Iya, sepenuhnya Yesus juru selamat. Jadi jika ada di luaran sana yang bilang bahwa Yesus bukan juru selamat, Yesus tidak setara dengan Allah, Yesus lebih rendah dari Allah, bahkan Roh Kudus juga lebih rendah, itu salah. Mereka adalah satu Allah. Orang Kristen itu Allahnya tiga gak? Enggak. Orang Kristen itu Allahnya satu, Esa. Tapi miliki tiga pribadi yang melakukan perannya masing-masing. Jadi jangan sampai digoyahkan bahwa Yesus bukan juru selamat. Yesus hanya dimasuki roh Yahweh. Jangan sampai. Itu yang sedang viral gitu. Yesus itu cuman manusia biasa yang dimasuki roh Yahweh, lalu dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Tapi juru selamat siapa? Allah, Bapak. Iya, Allah memang juru selamat, inisiator yang melaksanakan Yesus. Tapi jangan sampai dibilang Yesus bukan juru selamat. Amin. Oke, sampai situ kita sepakat. Lanjut. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu, sudahkah kita sadar memiliki kuasa dalam diri kita? Atau jangan-jangan kita masih ragu kadang-kadang, oh iya, kayaknya Pak Pendeta lah lebih kuat, lebih jago.
Apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana yang percaya kepada pemanang, percaya kepada dukun, percaya kepada ilmu-ilmu sihir? Apa bedanya? Cuman ini pendeta. Kita hanya mengalihkan posisi, kita enggak ke dukun tapi ke pendeta. Pak, tolonglah Pak, doakan. Anak saya sakit. Ibu udah doain, saya enggak bisa doa Pak. Ibu udah berapa lama jadi Kristen? Dari lahir Pak. Anak-anak di sekolah saya selalu bilang sebelum mulai pelajaran kalian harus belajar doa. Nanti tutup pelajaran gantian siapa yang doa. Aduh Pak, saya enggak bisa, dia aja. Kalau sekarang enggak diajar dari kecil, nanti sampai besar punya anak pun enggak mau doakan anaknya yang sakit. Tunggu pendetanya. Bapak Ibu Saudara, kita semua punya kuasa, amin. Jangan tunggu pendeta untuk mendoakan orang sakit. Kita semua punya kuasa. Oke, memang pendeta bisa, kuasanya mungkin lebih besar, mungkin dia doanya lebih oke tiap hari daripada kita. Makanya setiap orang Kristen seharusnya sadar. Kebangunan rohani seseorang tidak tunggu KKR. KKR belum tentu setahun sekali. Betul? Tapi gawai daya tiap tahun. Ayo. Lebih sering KKR apa lebih sering ikut gawai daya? Pak, apakah Pak Jordan menentang gawai daya? Saya tidak menentang. Itu budaya. Tapi yang kita tentang adalah hal-hal praktek sihir yang ada di dalamnya. Hal-hal yang memanggil roh-roh nenek moyang dengan musik-musik yang tung 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 yang mungkin itu budaya, tapi jangan sampai di situ dimasuki dengan mantra-mantra. Itu mempengaruhi kita. Diputusi bau KKR sekali tapi gawainya berkali-kali. Ayo, lebih kuat mana? Roh Tuhan apa? Kuasa-kuasa kegelapan yang dipanggil-panggil oleh pemenang. Ayo, lebih kuat siapa? Harusnya lebih kuat Tuhan. Harusnya lebih kuat umat Kristen. Jika umat Kristen menyadari bahwa di dalam dirinya ada apa? Kuasa, amin. Iya loh. Mau mereka 100 kali memanggil roh arwah nenek moyang, kita punya Yesus, jangan takut, amin. Iya loh. Itu yang bikin kita lembek. Jangan sampai kita lupa sadar bahwa kita punya kuasa. Saya bisa berdiri di tempat ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya enggak tahu. Udah berapa kali saya kalau persiapan khotbah Sabtunya sakit. Berapa bulan yang lalu waktu itu saya sakit sempat parah di rumah Mas Bas. Semalam saya juga begitu. Sabtu saya pagi masih ke sekolah, Jumat itu saya ke sekolah hujan-hujan. Berapa hari itu pagi itu selalu hujan. Saya ke sekolah hujan-hujan, pulang pun kena hujan mungkin gara-gara itu. Kemarin itu puncaknya sampai nyeri-nyeri. Saya bilang sama istri saya, aduh infus lah aku minta infus yang vitamin tuh yang warna merah muda. Istri saya bilang, nggak usah, makan yang banyak katanya. Kamu mau makan apa? Aku mau makan kambing. Aku cari kambing semalam, sop kambing panas-panas, agak pedas sedikit, keringatan. Makan kambing di depan masjid Kedamin situ. Tadinya saya mau minta infus, karena saya kadang-kadang khawatir, bisa enggak ya besok khotbah ya, bisa enggak ya besok pelayanan ya. Tapi istri saya bilang, enggak usah biasakan obat gitu dia bilang. Tapi paracetamol itu saya bilang minum, kayaknya 4 jam sekali saya minum. Dari sekolah saya minum pulang, saya nyeri-nyeri Pak. Tapi saya bilang, Tuhan besok saya mau pelayanan, saya mau suara saya, tubuh saya kuat fisik. Saya yakin ada kuasa dalam diri saya Tuhan. Saya berdoa diri sendiri. Entah berapa kali saya mau persiapan khotbah, selalu saya sehari sebelumnya sakit. Tapi saya percaya sekarang saya sembuh karena Tuhan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Meskipun masih agak batuk-batuk ya. Lanjut. Apakah kita sudah memiliki cara hidup yang mempraktekkan kuasa kebangkitan Yesus? Nah, kita udah praktekkan belum? Apakah komitmen yang kita lakukan sebagai umat Tuhan yang memiliki kuasa? Lanjut. Nah,
Yang pertama, kita harus mengenali diri kita saat ini. Apakah kita sedang mati? Apanya? Rohaninya. Gimana caranya? Tuh, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Tadi kita sudah baca. Saya rangkum di sini ada 15 kata di luar kata dan sebagainya. Yang pertama adalah dosa seksual, percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Orang-orang yang masih terikat dalam dosa seksual, percabulan, baik itu pornografi, kecemaran, dan hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan, itu tandanya masih mati rohaninya. Anak-anak muda nih waspada. Hal-hal yang tidak baik kalian simpan. Mungkin kalau main game sekali dua kali enggak masalah, tapi jangan sampai gara-gara main game lalu enggak sekolah, lalu enggak kerja tugas. Lebih parah lagi ada video-video porno yang disimpan. Nah, itu bahaya. Mau berhasil? Andalkan Tuhan dalam hidup. Jangan terikat dengan hal-hal seperti itu. Lanjut. Dosa praktek okultisme. Masih suka ke pemanang, ke dukun, ke sihir. Dosa pelanggaran moral gaya hidup. Masih suka mabuk, masih suka pesta pora, membuang hal-hal yang tidak baik. Dan ada dosa dalam hati dan sikap yang orang nggak tahu. Kalau dosa seksual, praktek okultisme, dan pelanggaran moral, kawan kita bisa nengok, bisa negor, bisa ngingatin. Tapi kalau yang ini, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, itu enggak kelihatan kecuali terluapkan dalam perilaku. Siapa yang tahu? Oh, iri aku, HP dia baru, aku enggak punya HP. Bilang ke mama lah, mak beli HP mak, malu aku di sekolah enggak punya HP. Kalau mama enggak belikan HP, aku enggak sekolah. Kalau itu anak saya, enggak usah kau sekolah, makan tuh HP. Jangan sampai kita ketergantungan, iri hati melihat orang lain. Kemarin materi Komsel di rumah Pak Ishak ya, dibawakan oleh Pak Yanto. Itu temanya itu ada pertanyaan yang bagus. Apakah kamu senang kalau kawanmu sukses? Apakah kamu senang kalau kawanmu gagal? Berikan pendapatmu. Banyak yang memberikan pendapat. Pendapat saya pribadi, saya bilang, Pak, kalau kawan saya sukses dengan cara yang baik, dengan usaha yang baik, saya dukung, saya senang. Tapi dalam dunia pekerjaan banyak cara-cara yang tidak baik juga untuk membuat orang sukses. Sikap saya kepada orang itu kalau dia ketemu ngobrol sama saya tegur. Tapi kalau dia memang usaha, memang bekerja dengan baik, lalu diangkat, ya itu kita harus dukung. Terus bagaimana sikap saya dengan orang yang gagal? Ya kita harus dukung, kita harus tolong saudara seiman kita yang gagal. Jangan kita senang nengok orang susah, atau susah nengok orang senang. Ini syukurin lo, jatuh lo, makanya gak usah gaya-gaya gitu. Itu kalau orang yang suka nyukurin kalau misal kawannya jatuh. Tapi sebagai orang Kristen yang baik, yuk kita angkat sama-sama. Bukan malah nyukurin, kita dukung sama-sama. Kenapa kamu bisa gagal, di sebelah mana? Yuk kita ngobrol sama-sama, siapa tahu kita bisa sharing tukar pikiran. Lanjut. Paulus di sini menjelaskan bahwa dosa bukan hanya tentang perbuatan fisik atau pelanggaran moral, tetapi juga dalam motivasi hati. Bahkan Yesus ngomong, ngajarin ke murid-muridnya, jika kamu memikirkan hal yang jahat aja di pikiranmu, itu sudah dosa.
Loh Pak, kalau gitu banyak benar dong dosa kita. Ya memang banyak. Saya juga banyak. Loh Pak, kalau kita semua banyak dosa, gimana kita bisa masuk surga? Itu semua karena anugerah. Kalau nengok kita, lihat keseharian kita ini manusia-manusia yang tidak layak diselamatkan. Loh Pak, terus gimana? Karena Yesus mati di kayu salib, juru selamat kita, amin. Kita dilayakkan. Jadi gini, Juan gini, saya kasih ilustrasi sebentar. Maju ke depan Juan. Juan maju ke depan. Satu lagi nih, siapa namanya? Rangga. Cepat, habis waktu kita nanti. Kamu di sini, kamu nih manusia berdosa karena bajumu hitam-hitam pas ya kan? Nuan di sini, Nuan jadi Allah Bapa. Saya jadi Yesus. Ketika di pengadilan nanti, ya kan? Yesus berdiri di depan kita. Kamu melihat enggak, Juan? Allah tidak melihat dosa pelanggaran kita, yang dilihatnya siapa? Yesus. Kita dilayakkan karena siapa? Yesus. Tapi kalau Yesus tidak mati di kayu salib, nah habis dia, dibuang ke neraka, api yang paling dalam, disiksa dan selesai. Tapi karena Yesus jadi juru selamat kita, nah ketutup, nah ya kan? Paham? Nah, terima kasih Juan dan Rangga. Tepuk tangan bagi mereka. Jadi tidak mungkin kita bisa masuk surga kalau manusia berdosa ini mengandalkan dirinya sendiri. Lanjut. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Untung kita percaya sama Yesus. Lanjut. Di luar Kristus Yesus, kita diperbudak dosa karena kita mati rohani. Ayat 24-25, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Pak, saya mau hidup oleh roh, tapi saya nggak mau dipimpin. Aku mau hidup seenaknya aja. Itu namanya cuman omdo. Ngomong di mulut tapi hatinya nggak mau dibimbing. Pak, aku mau masuk asrama GBI, tapi jangan atur-atur aku ya. Aku mau pulang sekolah jam berapa, aku mau makan berapa kali, mau kerja PR apa enggak, terserah aku. Yang penting aku di asrama GBI. Itu namanya saenake dewe. Raiso di kandani. Nah, itu bahasa Jepangnya. Seenaknya sendiri enggak bisa diatur. Mau mengikut Yesus, ngaku KTP-nya Kristen, tapi gaya hidupnya sembarangan. Nah, susah kalau gitu. Lanjut. Mengenali tanda kehidupan rohani. Tadi kematian, sekarang kehidupan. Ayat 22 tertulis, ini yang suka salah ya. Saya lihat di Google juga itu banyak ilustrasi yang menuliskan buah-buah roh. Buahnya banyak, terus ada gambar ilustrasi pohon banyak buahnya. Di sini Paulus nulis gramatikalnya itu satu, fruit of the spirit, bukan buah-buah, bukan fruits, ada S-nya. Pekerjaan Roh Kudus itu menghasilkan buah roh yang satu, tapi memiliki 9 karakteristik yang tak terpisahkan atau menjadi satu kesatuan yang utuh. Buah roh itu satu buahnya. Pekerjaan Roh Kudus itu menghasilkan buah roh yang satu, tapi punya banyak sisi. Jadi gak bisa ngomong gini, aku tuh ya sabar. Tapi kalau aku nengok orang tuh, geram aku orang salah tuh, pengen rasaku pangkung. Enggak bisa menguasai diri.
Berarti dia punya buah roh, dia enggak punya. Harus dikerjakan 99-nya, harus belajar 99-nya. Lanjut. Yang pertama, kasih, agape. Definisinya melayani seseorang demi kebaikan karena Tuhan dan nilai intrinsiknya, bukan karena apa yang orang tersebut berikan. Lawannya, kata lawan kasih itu melindungi diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Palsunya, kasih sayang yang egois mengasihi seseorang tapi untuk agenda keuntungan sendiri. Jadi kalau orang mengasihi kamu karena kamu baik sama dia, itu bukan kasih buah roh. Ya kan? Pak, aku tuh cocok, kayak saya misal. Saya tuh cocok jalan sama Pak Alek gitu. Kemana-mana kunjungan mungkin sama Pak Alek atau sama Pak Ulay, cocok. Tapi kadang-kadang kesal juga sama dia. Orang yang cocok itu belum tentu mengasihi. Makanya banyak kenapa kehidupan pasangan suami istri itu banyak yang bercerai. Alasannya apa? Udah gak cocok. Wah, dari dulu memang kita gak cocok. Kamu perempuan, saya laki-laki. Kamu suka makan bakso, saya suka makan mie. Makanya di dalam pernikahan Kristen itu bukan masalah cocok atau gak cocok, benar? Tapi masalah bagaimana mengaplikasikan kasih Tuhan dalam diri kita ke pasangan. Jangan karena gak cocok dan cocok karena masih cocok sama-sama, nanti kalau gak cocok dan gak sama-sama lagi. Jangan seperti itu. Lanjut. Yang kedua, sukacita. Nah ini. Kegembiraan dalam Allah dan keselamatannya karena keindahan dan nilainya yang murni. Lawannya hampa, putus asa, nggak peduli, acuh tak acuh. Palsunya kegirangan sukacita yang datang dengan berkat bukan dengan ucapan syukur yang memberkati. Perubahan suasana hati yang hanya berdasarkan keadaan. Pak, saya sangat bersukacita nih. Kenapa? Saya lulus, Pak. Saya lulus. Lulus apa? Lulus masuk universitas negeri, Pak. Puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Itu sukacita yang semu. Pak, saya happy nih. Happy karena apa? Saya mau ulang tahun, Pak. Saya dirayain sama kawan-kawan di kantor. Ujung-ujungnya saya suruh bayar traktirannya. Tapi sih saya tetap senang, Pak. Karena dikasih kado gitu. Itu sukacita-sukacita yang semu. Sukacita yang berasal dari Tuhan, sekalipun kita dapat hal yang gak enak, kita tetap bisa damai. Itu sukacita yang dari Tuhan. Lanjut, damai sejahtera, Iren. Yang di sampingnya itu bahasa Yunaninya ya. Keyakinan dan ketenangan dalam hikmat dan kedaulatan Allah lebih daripada diri sendiri. Lawannya kecemasan dan kekhawatiran. Palsunya ketenangan yang berasal dari sifat apatis dan tidak peduli. Nih, orang yang palsu ketika damai itu gini loh. Urusanmu lalele. Orang Jawa biasanya. Kowe arep sekolah ndak sekolah, arep mangan ndak mangan, arep urip opo arep mati, sak karepmu. Saya terjemahkan. Urusanmu lah, kamu makan ndak makan, sekolah nggak sekolah, hidup ndak hidup, itu urusanmu, bukan urusan Bapak. Kalau udah seperti itu bukan damai, itu ndak peduli. Oh Pak, saya mau hidup, mau mati, terserah Pak. Yang penting saya masih bisa makan. Itu bukan damai. Itu namanya nggak peduli, acuh tak acuh, apatis. Itu kedamaian yang palsu. Lanjut, kesabaran. Kemampuan untuk menghadapi masalah tanpa meledak marah atau menyerang, menderita dengan penuh sukacita. Lawannya rasa benci kepada Allah dan orang lain. Palsunya sinis, sombong diri, membiarkan sebuah masalah. Orang yang gak sabar itu suka menyelesaikan masalah dengan masalah. Suka meledak marah-marah untuk menutupi kekurangannya. Siapa itu? Saya. Saya itu paling suka meledak marah-marah. Tapi saya bertobat dari hal itu. Saya sudah saksikan di Komsel
materi yang 2 minggu lalu. Apa kekurangan kita? Saya bilang, kurangnya saya itu suka marah, meledak-ledak. Parah. Karena saya melihat contoh yang gak baik mungkin. Tapi gak bisa juga menyalahkan orang tua. Kalau saya marah, meledak-ledak itu sampai kadang-kadang tidak terkendali. Itu beberapa tahun yang lalu. Untung istri saya itu setia. Gak langsung, pulangkan saja aku pada ibuku. Orang tinggal di rumah mertua mau pulangkan kemana lagi ya kan? Iya Bu ya? Ketawa Ibu. Iya loh. Di balik suami yang sukses, wah itu ada istri yang stres. Bukan, di balik suami yang sukses ada istri yang susah payah untuk membuat suaminya sukses. Tapi kadang-kadang ketika suami udah sukses, lupa istri, cari istri baru. Wah, itu yang enggak boleh. Dulu waktu kecil sama-sama didukung. Waktu masih suka ya emosi-emosi masih disayang. Ketika udah sukses, udah banyak mungkin hal-hal yang baik, lupa istri, cari istri baru. Itu yang susah. Lanjut. Kemurahan. Kemampuan untuk melayani orang lain dengan murah hati disertai oleh ketulusan. Ingat ya, bukan kebulusan. Nah, beda satu kata tak Jo. Tulus dan bulus. Engkau harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Gitu. Jangan bulus. Bulus tuh gini ya, murah hati tuh lihat. Iri hati, dengki sehingga tidak mampu bersukacita dengan sukacita orang lain. Itu yang saya bilang tadi. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Berbuat baik bukan karena untuk Tuhan, tapi berbuat baik karena merasa dirinya lebih baik supaya dipuji orang. Nih loh aku. Kurang berapa? Kurang berapa? Tapi jangan lupa ya. Jangan lupa. Oke? Gitu. Lanjut. Kebaikan, integritas, agathos sune, kejujuran, keterbukaan dalam situasi apapun. Lawannya itu munafik bermuka dua. Palsunya kebenaran tanpa kasih melampiaskan untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang punya kebaikan yang tulus, yang jujur itu bisa diandalkan di setiap waktu. Lanjut. Kesetiaan nih, setia pada janji, keberanian, komitmen. Lawannya itu cuman setia kalau lagi senang. Ya kan? Contoh tuh siapa tuh yang Fashion Week yang jalannya gini-gini, siapa tuh namanya? Yang rambutnya mereng-mereng tuh. Sekarang udah gak terkenal lagi. Kawan-kawannya kemana? Itu waktu banyak duit orang datang ke dia. Semua artis-artis endorse dia. Tapi ketika sekarang udah gak terkenal, nggak ada lagi yang mau dekat. Nah itu kebaikan yang palsu, itu kesetiaan yang palsu. Jangan kita punya kesetiaan yang palsu, terutama dalam pasangan suami istri. Lanjut, kelemah lembutan, kerendahan hati yang tidak memikirkan diri sendiri. Lawannya apa? Narsis, merasa diri superior, obsesi pada diri sendiri. Palsunya kesadaran diri yang berlebihan melihat segala sesuatu dari sudut pandang saya. Orang-orang yang kayak gini tuh nggak bisa dikasih masukan. Nggak bisa. Harus kayak gini. Nggak bisa Pak, itu agak mereng Pak. Enggak, itu nggak mereng itu. Saya lihat dari sini nggak mereng, udah pas tuh. Pak ini mereng Pak, enggak. Ini orangnya kayak gini susah. Orang yang nggak lemah lembut. Lanjut, penguasaan diri. Kemampuan untuk memilah hal penting atau yang lebih tinggi nilainya daripada sekedar mendesak. Lawannya emosi yang tak terkendali. Palsunya kemauan keras dimotivasi kesombongan, ambisi, keinginan untuk mengambil alih atau kontrol. Jadi ada orang-orang yang sengaja penguasaan dirinya itu palsu. Palsunya gini, jangan sekarang lah, belum waktunya aku ambil alih. Nanti tunggu dia jatuh. Itu waktunya aku tampil. Gitu. Itu menguasai diri untuk tujuan tertentu. Itu hal-hal yang tidak baik. Nah, yang ketiga, bagaimana menghidupi mengalami kebangkitan rohani? Kuncinya bukan melawan daging dengan hukum, namun dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hukum Taurat atau peraturan tidak dapat membuat kita untuk melawan dosa perbuatan daging. Hukum Taurat menunjukkan kamu orang berdosa.
Anak-anak asrama ini tidak bisa ditobatkan dengan hanya peraturan. Misal, peraturan jam 5 harus bangun doa. Berapa banyak yang melanggar? Tapi harus dibangun apa? Kesadaran. Contoh ya, contoh. Kalau kita memikirkan orang yang membenci kita, hati kita panas enggak? Saya bukan ngajak Bapak Saudara untuk berdosa di dalam gereja, bukan. Tapi kenyataannya kita panas loh. Ih, orang ini udah jahat sama aku. Aku gara-gara orang ini aku dibuang nih. Benci enggak? Benci. Tapi bisa enggak kita mengampuninya? Bisa Pak, saya mengampuni. Tapi jangan lagi berhubungan dengan saya. Itu artinya belum mengampuni. Kalau mengampuni itu meskipun petuk, kepetuk gitu. Apa kepetuk ya? Ketemu gitu. Itu masih bisa salaman, senyum, bukan palsu tapi benar-benar. Tapi kalau udah ya, aku udah ngampuni kamu. Dah, saya nak pergi jauh-jauh. Jangan ada di hadapan mukaku lagi. Itu belum mengampuni namanya. Lanjut. Nah, ini ya. Ada yang namanya itu Thomas Chalmers. The expulsive power is a new affection. Ada kekuasaan besar di dalam sebuah kebiasaan yang baru. Nih ya. Dia nulis dalam bukunya, dia ini adalah misionaris Inggris yang hidup di tahun 1700-an. Dia sudah membangun 200 gereja di Inggris, tapi tetap tidak didukung oleh pemerintah pada saat itu. Melekatnya hati pada suatu objek tidak bisa dikalahkan hanya dengan tindakan sederhana. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan melekatkan hati kepada sesuatu yang lebih kuat atau yang berkuasa. Kecenderungan hati manusia harus melekat pada sesuatu, dan jika hati dipaksa untuk mengganti yang melekat kepadanya tanpa pengganti, maka hasilnya adalah sebuah kekosongan yang menyakitkan seperti rasa lapar yang tak terpuaskan. Jadi bagaimana Pak saya bisa lepas dari pornografi? Bukan digantikan dengan hal dunia yang lain, bukan. Oh, sekarang aku nggak nonton video porno, tapi aku nonton anime yang modelnya mirip-mirip juga. Itu mengganti singa dengan macan, kurang lebih nggak bisa. Nggak bisa daging diganti dengan daging, nggak bisa. Lanjut, disalib tuh, yang harus kita gantikan itu apa? Yesus yang berharga rela bayar harga supaya kita tidak berharga menjadi sangat berharga. Jadi ketika kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu dosa, jangan menggantikan dengan hal yang dunia, tapi minta dipimpin oleh Roh Kudus bahwa mengarahkan diri kita kepada salib. Yesus yang kekal rela mati supaya yang semestinya dihukum mati menerima hukuman kekal. Yesus yang kudus rela kehilangan kekudusannya supaya kita yang sangat tidak kudus menjadi kudus. Yesus menjalani semuanya dengan kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri penuh dengan damai dan sukacita. Jadi kalau kita melihat buah roh, itu adalah hal-hal yang sudah dilakukan Yesus. Ketika Yesus diludahi, ketika Yesus dicambuk, ketika Yesus disiksa, dia bukan membalas. Tapi dia, Bapa, ampunilah mereka karena mereka enggak tahu apa yang mereka lakukan. Kita harusnya sampai ke posisi itu. Bisa enggak Pak? Kalau dengan kekuatan sendiri enggak bisa. Harus minta kekuatan Roh Kudus. Lanjut. Karena Injil kita mengalahkan dosa bukan dengan modifikasi perilaku, namun karena dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Jangan gara-gara sekarang kita suka minum, nanti kita modifikasi perilaku ganti suka minum teh, nanti kecanduan lah. Itu cuman modifikasi aja. Kita tidak bisa melawan dosa dengan menekan hasrat hawa nafsu menggunakan peraturan. Namun karena kasih karunia Kristus menata ulang kasih di hati kita. Kebangunan rohani di hati bukan dialami dari sebuah acara, namun kita alami melalui perenungan Injil di keseharian kita. Kuncinya Bapak Ibu Saudara, kalau mau diubahkan ini. Kapan Pak?
setiap hari. Itu makanya di awal saya bilang, KKR itu belum tentu setahun sekali. Tapi gawai daya itu setahun sekali pasti. Yang besar, yang di kampung-kampung juga ada. Apakah kita akan terpengaruh dengan hal-hal seperti itu? Dengan cara minum atau bemanang? Harusnya enggak. Kalau kita setiap hari punya perenungan pribadi dengan Injil. Jadi enggak mungkin kita bisa lepas dari dosa dengan keinginan kita sendiri. Enggak mungkin. Semua karena Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan.